Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selalu bekerja sama dan berkoordinasi erat dengan Kementerian Agama terkait berbagai upaya dan program-program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan semangat gotong royong dan inklusif. Ada isu baru digoreng. Katanya madrasah dihapus di RUU Sisdiknas. Padahal yang dihapus tidak hanya istilah madrasah, tapi juga istilah sekolah seperti sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, dan juga sekolah menengah atas SMA. Tapi kok cuma istilah madrasah saja yang digoreng? Karena ini isu sensitif. Madrasah dikaitkan dengan Islam, maka isunya bisa meledak. Dan isu anggaran 49 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas DPR pun tertutup. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kali ini saya mau membahas isu aktual terkait isu penghapusan istilah madrasah di draft Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Saya sebut ini gorengan karena tidak berusaha mendudukkan masalah pada sebenarnya. Apalagi yang banyak muncul tuduhan dan fitnah yang berusaha membakar kemarahan umat Islam dengan menuduh ada upaya menghapus madrasah dari sistem pendidikan di Indonesia. Ketua MUI, Pak Khalil Nafis, menyebut upaya itu sebagai menghilangkan jejak sejarah atau anti-istilah Arab. Tentu saja gorengan ini bisa membuat umat Islam marah, apalagi madrasah yang asalnya dari bahasa Arab, istilah yang sebenarnya netral dari agama, karena sekolah umum di negeri Arab juga disebut madrasah. Sekolah agama juga disebut madrasah diniyah. Nah, tergantung agamanya. Kalau sekolah Kristen disebut madrasah masihiyah, madrasah Islam disebut madrasah islamiyah. Tapi di Indonesia, istilah madrasah sudah identik dengan istilah pendidikan Islam. Ya, ini kesalahkaprahan yang sudah umum. Semua yang berbau Arab dianggap Islam. Sebenarnya kalau mau jujur, jenjang penyebutan madrasah di Indonesia mengalami kerancuan kalau dibanding dengan jenjang madrasah di negeri Arab. Yaitu penyebutan istilah madrasah aliyah MA dan madrasah tsanawiyah MTS. Di negeri kita, madrasah aliyah setara dengan sekolah menengah atas SMA. Sedangkan di Timur Tengah, istilah aliyah alias tinggi merupakan jenjang pendidikan tinggi di level universitas atau akademi. Demikian pula penyebutan madrasah tsanawiyah MTS kalau di negeri kita setara dengan sekolah menengah pertama SMP. Padahal kalau di negeri Arab istilah tsanawiyah itu level pendidikan sebelum masuk universitas atau akademi yang setara dengan SMA di sini. Jadi di negeri kita ini memang ketinggian memakai istilah tsanawiyah dan aliyah. Bagi yang pernah melanjutkan studi universitas di Timur Tengah yang menggunakan ijazah madrasah aliyah di sini, pastinya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tidak dengan istilah lulusan madrasah aliyah, tapi madrasah tsanawiyah. Kalau kita mau ikuti jenjang pendidikan madrasah di Timur Tengah seperti ini. Madrasah ibtidaiyah setara dengan sekolah dasar. Madrasah i'dadiyah atau madrasah mutawassithah setara dengan SMP yang di sini disebut MTS. Madrasah tsanawiyah setara dengan SMA yang di sini disebut dengan madrasah aliyah MA. Jadi kalau ada orang Arab ngaku lulusan madrasah tsanawiyah sebenarnya bukan lulusan setara dengan SMP di sini, tapi setara dengan SMA di sini. Ini memang penyebutan yang rancu, namun tidak berarti saya mau bilang agar istilah MTS
dan MA itu diganti. Karena yang lebih penting adalah bagaimana kualitas pendidikan di kita, bukan soal istilahnya. Apalagi faktanya yang dihapus tidak hanya istilah madrasah, tapi juga istilah sekolah. Artinya tidak ada MI, SD, MTS, SMP, dan MA, SMA yang disebut nomenklatur bentuk satuan pendidikan yang disebut hanyalah jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan menengah umum, dan pendidikan menengah kejuruan. Sementara penyebutan nomenklatur bentuk satuan pendidikan, baik yang disebut madrasah atau sekolah, akan ditulis di penjelasan RUU. Ini yang dikatakan Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo. Tujuannya, lanjut Anindito, agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang sehingga lebih fleksibel dan dinamis. Artinya, istilah madrasah dan sekolah dipindahkan ke penjelasan, bukan dihapus. Tapi yang disebut dan dijadikan masalah kok cuma madrasah saja, padahal sekolah juga dipindahkan istilahnya. Karena ini yang mudah digoreng. Apa tujuannya? Bisa jadi sekarang DPR kena sorotan karena menganggarkan 49 miliar untuk gorden di rumah dinas DPR. Tepatnya 48,7 miliar rupiah. Jumlah yang fantastis. Dengan alasan gorden di rumah dinas DPR sudah lama tidak diganti atau ada yang tidak ada gordennya. Ah, masa sih anggota DPR beli gorden saja tidak mampu? Dengan isu penghapusan istilah madrasah yang sebenarnya juga untuk istilah sekolah, tapi cuma madrasah yang bisa digoreng-goreng, padahal bukan dihapus tapi dipindahkan ke penjelasan, maka isu gorden 49 miliar pun terbenam dengan isu penghapusan madrasah. Kemudian juga ada isu lain, yaitu isu reshuffle kabinet, di mana yang menjadi sasaran adalah Mendikbudristek Nadiem Makarim, Mas Menteri, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Gus Yakut, Gus Menteri, karena keduanya bertanggung jawab terkait pendidikan yang ada di Indonesia, baik pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Alhamdulillah, keduanya kompak dan sempat bertemu setelah diterjang isu penghapusan madrasah dari RUU Sisdiknas. Anggota-anggota DPR yang menggoreng isu ini dari parpol-parpol tertentu, seperti mengincar kursi kementerian dengan harapan ada kocok ulang kabinet. Saya sebut mereka menggoreng karena tidak menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sesungguhnya. Kalau mereka punya argumentasi, maka yang keluar adalah tidak setuju istilah sekolah dan madrasah dipindah ke bagian penjelasan. Tapi yang muncul saat ini, madrasah dihapus dari RUU Sisdiknas. Nah, ini tujuannya memang kesengajaan mau bikin runyam. Karena itu, publik khususnya umat Islam di Indonesia jangan mau dikompori fitnah madrasah dihapus dari RUU Sisdiknas. Karena masalah yang sebenarnya adalah apakah nomenklatur satuan pendidikan, baik yang disebut dengan sekolah atau madrasah, mau tetap di ayat-ayat di dalam undang-undang atau dipindahkan ke bagian penjelasan. Nomenklatur satuan pendidikan sebenarnya hal yang bersifat teknis yang biasanya disebut dalam penjelasan atau juga di level peraturan. Seperti halnya nama-nama kementerian tidak disebutkan secara spesifik di undang-undang tapi diatur melalui perpres, peraturan presiden. Namun apakah ini bisa disebut lebih tepat? Silahkan berdebat yang sehat, karena DPR dan pemerintah memang digaji rakyat untuk membuat regulasi. Tapi jangan pertontonkan gorengan penuh lemak fitnah dan hanya menggemukkan kebodohan dan kebencian di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani.
Inilah Fatwa Guntur Romli.